Kayak gitu ntar dia ngomongnya. Kalian aja kayak aku, apa kepanjangan NA, Depok, NA, ya kan? Heeh. Hmm. Nah itu dia. Jadi kemarin sempat juga Bang Terang, kalau misalnya Dedi mau ajak debat tentang pasal, ayo kita sepakat dulu nih ya tentang pasal, oke. Nah Bang Terang menanyakan sama dia, di mana ada pasal berbunyi bahwasannya ketika produk itu sudah ilegal, kita sepakatnya ilegal ya, kan gitu kan, kita sepakat ilegal. Kemudian ditutupin stiker, itu diperbolehkan oleh undang-undang mana? Undang-undangnya coba ditunjukkan, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ditantangin begitu. Iya, Nggak ada. ditantangin gini sama begitu sama Bang Terang. Nah, kira dia ngotot entah apa-apa, akhirnya ya udahlah abaikan aja. Kalau aku sih nggak mau ini ya, nggak mau bertekak mulut ya. Maksudnya debat kusir aku nggak suka. Kalau kita udah bias kemana, arahnya kemana, ya kita udah harap maklum aja. Berarti nggak bisa jawab. Nah, gitu aja sih. Ya tapi kan kita ngedengar sendiri dari BPOM bahwa itu tidak dibenarkan. Ngapain sekarang ada yang bilang itu boleh? Aneh juga. Si Dedi bilang boleh biar dapat nafkah Ida. Nanti dijadiin koleksi nafkah Ida si Bopeng lagi loh dia. Iya, aku sampaikan semalam sama Dedi. Kita boleh berpendapat, boleh beropini, boleh apapun tuh boleh, tapi jangan menyesatkan. Nggak boleh kalau menyesatkan. Begitu. Diskusi boleh. Makanya aku fit tuh yang kemarin kita komal itu ada siapa itu merasa percaya kalau ngedengar dia ngomong tuh begini ya. Makanya aku fit tuh. Iya. Itu dari Bopeng marah-marah karena aku edukasi dengan sebetulnya bukan masalah kita mau mengedukasi atau apa, meluruskan edukasi sesat itu. Benar. Bener nggak Kabur? Bener. Ya benar. Kalau kita punya aturan, ya kita harus ikutin aturan itu. Kalau aturan itu dia langgar, ya berarti dia melanggar aturan, Samira tapi Setiawan sudah bergabung. Oh iya bener, Samira Setiawan. Amira. Duo Kalau S. nama dia Amira bukan Samira. Dedek Puput, Amira. Kak. Dedek Puput. Dedek Puput Setiawan aja. Puput gitu. Ini nama dia sebenarnya yang aslinya mana sih? Samira apa Amira sih? bebas. Samira. Bebas. Sinting juga boleh. Intinya Iya. boleh. Enggak, maksudnya gini dong. Bopeng juga boleh. Kenapa pada saat si Miss Gosip menyebutkan produk dia berbahaya dengan kata Samira, dia kenapa jadi merasa itu untuk dia kalau misalnya namanya bukan Samira? Ya makanya bodohnya dia itu begitu. Udah jangan diajarin pinter, udah biar dia bodoh Kita aja. ngomongin dia aja sekarang si Bopeng dia merasa kok. Jangan lagi Samira, Bopeng aja dia merasa, Iya, ya kan? Pemerasa kadang dia nggak merasa. Ratu Kadang Kamis nggak dia ngerti merasa, dia. semua merasa. Di dia Samira, tapi Sampah nama apa lagi Kak? Sampah pispot juga dia merasa. Pispot dia merasa. tapi nama di produknya itu yang dipegang Kak Fitri itu Amira. Amira. Dia nama merek dia itu yang terdaftar Amiradem. Nama aslinya? Nama aslinya cuma dia yang tahu. Karena dia bisa besok pun Hanya bisa dia dia. Cuma dia dengan mantan suaminya. Iya karena kawan kombur gini, kawan kombur harus paham juga. Dia bisa per detik ganti nama loh. Buset. Kadang-kadang Iya, aku baru ngeh loh ternyata produknya namanya Amira ya. iya Emang Amira, Bu. Emang Amira namanya. By Dokter Amira. Ya. Kliniknya juga kan Amira Estetik Klinik. Itu kan karena masih sama abang-abang waktu itu. Makanya dia kan jadi Ini Amira. kayaknya ya boxnya ini dari daur ulang deh, makanya warnanya nggak sama. Itu dia belum beli tintanya tuh. Daur ulang, bener Yang ini agak dari gelap sampah-sampah dibikin box sama dia, beda-beda warnanya, tinggal di print. Itu yang warnanya kecoklat-coklatan baru beli Mbak. Kurasa itu ya warna coklat itu gini, waktu warna coklat itu dia belum dapat uang pemerasan. Terus ada warnanya, warna hijau. Belum ada Nggak sponsor. dapat. Ya, dan nggak nanti ada sponsor. itu hati-hati produk yang Kak Fitri pegang itu kan dari PT NR. Kalau nggak salah NR Herbal apa gitu. Itu nanti akan dipanggil itu sama penyidik. Oh, Iya. NR nggak sama, bukan itu lagi ya?
Yang sama kayak apa yang mah? Tuh, Miss Gosip, Dia taruh. Miss Gosip, Ya. Miss Gosip. Dengar, itu produk-produk NR, ya, yang NR. produk yang Produk dibawa ke ini Bepom NR itu, Iya, Oh, Miss iya. Gosip, Iya. produk yang dibawa ke Bepom itu atau yang dipegang sama Kak Fitri itu produsennya itu CPNR apa? NR apa itu Kak Fit? herbal. NR NR Herbal. Herbal. Oh. Nah, itu ownernya itu yang produknya itu di approve sama dia yang kayak Cina-Cina itu. CV lagi masih CV, gimana sih sekelas Maklon masih CV nggak mau bayar pajak bener banyak, aduh. Aduh, Bopeng. CV itu jualannya seblak tuh, kerupuk, Cireng. jualan cireng, pakai CV Sembako gimana sih? ya kan? Bopeng, lu kira-kira lu cari Maklon CV badan usahanya, astagfirullahaladzim. Mana sih? Cocok lah dia pakai baju KW, Bu. Cocok. Tuh. Baru enggak aku CV loh. Sebenarnya simpel ya. Dia tinggal buat aja pengumuman bahwasanya produk yang sudah diumumkan oleh BPOM bahwasanya itu produk yang sudah dibatalkan NA-nya. Diumumkan aja sosial medianya gitu Nah loh. itu yang aku bilang tadi, kalau kata si Dedi, gimana mau narik produk di reseller, ya umumin. Produk yang sudah ditarik BPOM jangan dibeli gitu kan dok? Iya Dia kan benar. nggak mau rugi, dokter. Enggak, lagian begini, aku aja yang retail. Aku ini kan retail, nggak punya reseller, nggak punya jejaringan gitu ya. Aku tuh hafal loh sama konsumenku, rata-rata aku hafal loh. Karena apa, repeat order kita tahu nih, oh ini konsumen aku juga kasih nomor kontak konsumen ada, sehingga mereka tahu nih, aku tinggal broadcast aja udah dapat tuh semuanya pasti produkku. Gitu, sesimpel itu sebenarnya. Tapi dia katanya punya sistemnya ada database. Kenapa kok jadi seperti ini dianya gitu loh? Ya nggak mau rugi sih sebenarnya. Iya, itu aja intinya dia nggak mau rugi. Kasihan banget loh kalau sempat 1 M-nya itu melayang kan gitu. Harus ditarik dari apa? Dari peredaran. Nah itu dia. Tapi kalau ngomong kasus DRL, konsumen rugi, masyarakat Indonesia rugi, masyarakat Balikan uang Padahal- masyarakat. Nah sekarang Nepos yang selalu akan berteriak kalau laporan di Aceh itu dia dipanggil, awas kalau dia nggak balikin uang masyarakat. Awas Nah, iya setuju Kak, Tagih setuju. tagih Kasihan terus, itu tagih terus. resellernya. lagi. Iya, tagih terus tuh. Buat dia balikin. Ntar dia diperiksanya ntar di Polres Serang tahu. Gini ya, Ibu non cantik lupa urus produk sendiri itu pun juga benar karena sibuk ngurus produk orang. Intinya karena kalau ngurus produk orang itu cair. Enggak, setidaknya gini sih, kalau dia kan sudah banyak duit, hasil-hasil meras nih kan, ya inilah rekrutlah satu bagian legal yang mengerti tentang regulasi, Kau aja lah dijelasin. dong mau. Ya dong, ini aja sih pakai Dia- modal beli box aja dia nggak mampu. Wah, Iya juga. makanya. Jadi uangnya Uang kemana pemerasan Kak? itu nggak bakal bisa dipakai kerja halal. Akhirnya apa nih? Produk dia Uang mah nggak setan ada dimakan jin. Kau dia Kan buat Dedi ada makan. tuh, Dedi kan Dok, bisa jadi dokter dia legalnya. buat makan aja dia males ngeluarin. Kau lihatlah badannya kurus kering sekarang. Itu bukan gara-gara bukan gara-gara dia males tambah gizi. Gak pernah makan. Ya kan bisa rekrut Dedi. Dedi kan, ya mungkin bisa gratis Dedi kan. Dia Miss Gosip, dia badannya krempeng ya, tapi paha sama betisnya gede ya. Udah kau lihat. Seksi nggak kawan kompor? Liga deh kawan kobur waktu dia jadi puput, kamu pernah ya? Aku loh. Anjay. Gimana Enggak, bisa jadi- menilai kaki dia gede? Dia lagi jadi puput Enggak, ya? jadi kelihatan Kak, kelihatan kalau misalnya Enggak, jujur dulu. enggak lah, Jawab enggak. dulu, jawab dulu, jawab dulu. Penasaran Kombur mana pernah kenal sama enong-enong. Siapa tahu. Kan bertanya. Enggak dari ini kan, kalau misalnya tiap dia live atau tiap ada video yang ada dianya itu yang
mengarah ke dia secara full, itu kelihatan dia punya badan itu nggak seberapa. Maybe ini kita naikin yuk nih, maybe bagus nih komen-komennya, mana maybe ada nggak di sini? Ya, Ada maybe. cuma Maybe kok kamu bilang gitu waktu pasti Maya Terus kawan kamu kasih Bopeng udah kayak gitu. Terus aku kayak mana? terus kalau Ya, terus Aku kayak kalian mana? kayak mana? Pengen banget di komen katanya si itu Miss. membela mafia skincare kata si Jadi itu. Udah ambil aja uangnya, terima aja uang si Mayabi itu, tapi tetap serang gitu, disuruhnya si Obed nyerang Mayabi juga gitu kan, kurang ajar ya. Miss Gosip, Ya. tadi Ya. kan lu transfer ke Obet kan? Iya. Tolong nanti DM aku itunya ya. Oh, rekeningnya gitu. Iya. Iya. Minta langsung, nggak boleh dikasih-kasih gitu, nanti bahaya. Transfer lebih lah. Enggak, bahaya nanti takutnya ada laporan ini penyebaran data pribadi. Aku, Mbak Bu Ani transfer ke aku biar aku transfer ke Obed ya. Oke. Kalau enggak nanti aku DM ke Obet dulu. tuh Kak, kalau kita mah di grup sini ada orang sakit walaupun nggak mendukung kita. Iya. Walaupun nggak mendukung Iya. tetap Bener. bantu. Sama Kak, sama Kak kayak kemarin tuh. Sama tuh kayak kemarin Kak, ada Teras Doraemon waktu aku live kan, dia masuk, Dok apa kabar? Terus aku nyeletuk aja bilang sama si Teras, ingat nggak konten-kontenmu yang menyudutkan aku buat beritaku yang enggak? Iya Dok, maaf ya Dok. Akhirnya dia minta maaf ke aku juga si Teras Doraemon itu. dia Terus saya tahu ya Pak, DM aku ya. Lagi telantar dia kan. DM aku ya, iya Dok. Nah jadi WA-an lah kan. Ya udah jadi orang baik ya Dek. Iya Dok. Iya dia udah minta maaf ke aku juga. Aku orangnya kalau misalnya pun orang itu mencecar aku habis-habisan, terus kalau aku tahu dia lagi kesusahan, aku kasihan juga loh Pak. Aku sayang aku. Enggak si Obet itu sekarang dimusuhin ke kelompok mereka karena apa? Dianggap kayak apa namanya Berkaki dua. mengkhianati mereka Nggak karena boleh. sekarang mendukung Mbak Fitri, menaikkan Mbak Seka- Fitri. enggak, sekarang itu begini ya. yang jadi Aku tuh dapat nggak perlu serangan. dukungan Bu Ani. Kita dari dulu kita aja udah cukup, nggak Iya. perlu. Iya. Sekarang begini sih, sekarang begini, kita kan manusia ini punya nurani ya. Setiap kasus kan nggak bisa disamakan semua, itu tidak boleh. Beda kasus, beda topik gitu. Nah kalau untuk kemudian Mami Obed itu ngerasa itu adalah memang nurani dia berkata, oh ini nggak benar. Nurani dia, iya. Ya udah dia speak up dong. Kalau dia mau speak up ya udah speak up. Tapi kalau dia nggak speak up ya nggak apa-apa juga kan gitu kan. Tapi jangan ketika orang itu nuraninya terketuk untuk speak up, jangan dicerca, jangan dianggap begini, nggak boleh Kalau dulu begitu. aku dilarang naik situ, Mak. Padahal kan mereka yang musuhnya kan nama Kak Fitri yang benci. Masa adiknya aja dibenci sama mereka? Udah jangan naik, itu kan adiknya nepos katanya. Iya, aku dugongnya Kak Fitri aja nggak dibiarkan kan. Kenapa begitu sih? Aduh. Jadi Dok, jadi si Teras Doraemon udah insaf nih ceritanya. Aku nggak tahu ya insaf atau enggaknya, cuman dia sempat ngomong sama aku, dia menyesalin perbuatannya karena apa? Karena dia ngerasa ketika dia disuruh membuat satu informasi dari si Samirun, nah ketika ada celah hukum di situ dan dia mau dilaporin, dia ditinggal gitu loh. Yang sana cuci tangan begitu loh. Ya, yang itu, yang apa, yang nyebarin DRL. foto kan, DRL. Iya, Ya, nggak boleh. Jadi dia ditinggal gitu loh. itu Padahal pokoknya aku dapat DRL dokumennya dari itu dia, gitu. yang ngasih ke si apa si cerita ya. Teras Doraemon. Si teras itu si Bopeng suruh disebarin, giliran rame dia cuci tangan ditinggal. Positif ya. Itulah kalian kalau di kubunya si Bopeng begitu. Makanya aku buat kubu sendiri Kak kurang pula teman-temanku itu. Benar, bagus. Iya, nggak boleh begitu. Makanya gini loh, kita boleh mendukung, tapi dengan fakta. Kalau misalnya memang
faktanya memang dia melanggar ya udah gitu loh. Tapi jangan kita membenarkan hal yang salah, itu nggak boleh gitu loh. Makanya ya aku pada saat itu udah keluar dari si teras Doraemon ya, yang mana itu sebenarnya nggak boleh kan. Namanya boleh. si DRL ini kan masih berstatus tahanan tahti gitu kan. Untuk masuk ke sana aja HP itu nggak diperbolehkan. Lah kok bisa ada dapat gambar. Nah setelah diupload sama si teras Doraemon ini, baru nih diramein sama si Dokpeng ini. Yang tujuannya kalau misalnya ada kenapa-kenapa, lah ini yang Kan udah pertama diupload. yang mengupload. Iya, betul. Jadi Nah, Teras gitu kembali si ngomongnya teras juga. Doraemon. Iya, Teras begitu juga. Dia ngomong, ya kali kayak gitu dok. Aku dapat dari mana? Ya dapatnya dari dia. Tapi kenapa kok cuci tangan? Seolah-olah aku yang ini, padahal dia gitu loh. Dapatnya dari dia gitu. Aku bilang gak usah takut. Hal-hal gitu gak usah takut lah. Kalau selagi kita bisa, bisa mempertanggungjawabkan, kemudian kita bisa minta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan, aku rasa it's okay ya. Bisalah dimaafkan gitu. Tapi Aku rasa sih akhirnya mereka itu yang tadinya emang barbar banget nyerang kita, Dok. Sadar natural ya, mungkin memang Iya. tahu sifat-sifat mereka itu dakjal, bener. Betul. Aku setuju itu kak. Banyak banget yang minta maaf dan akhirnya ternyata begini ya. Jangan kesinggung Miss Gosip. Aku cuma ngomong sama Dokter Andreas. Makanya aku kesinggung kak, aku lupa jeruk aja, saking kesinggung aku. Bingung kau. Tapi seenggaknya kan pelan tapi pasti Bu. Pelaku ya Gosip kadang-kadang tersinggung karena pelaku kan. Tapi kan masa lalu biarlah berlalu. Ya nggak usah diungkit, nggak usah Tapi diraukan. aku sayang sama si Gosok. Enggak, Yang jujur komedian. aja. Kasus kemarin saya sebel sama Miss Gosip. Iya. Gitu Kalau ya. kalau kalian Tapi sebel, kalau kan aku nggak sebel malah sama Miss Gosip karena sebelum dia mendukung sana, kami teleponan, aku jelasin, nggak apa-apa, silakan. Kalau Miss mau ke sana silakan, tapi ingat ya jangan menggiring yang jelek atau Ya, benar, informasi aku ingat kamu ngomong gitu gitu. ya. Tapi bener loh, aku sekarang berpikir ya, udah paling bagus emang Miss Gosip ke sana, jadi dia tahu kebenarannya di mana. Nah, itu dia. Nah, coba Jadi kalau ada hikmahnya. Miss Gosip nggak ke sana, mungkin kamu nggak tahu yang bener yang mana, Miss. Iya Iya, nggak? Pak. Betul. Iya, ada hikmahnya Nah, itu. memang. Kamu nggak tahu Ada kalau si hikmahnya. Bopeng itu si Bopeng itu meres orang. Kamu nggak tahu kalau si Bopeng itu pelit. Kamu nggak tahu kalau si Bopeng itu jereng. Kamu nggak tahu. Ya Allah. Berarti Miss Gosip sadarnya gara-gara itu dokter detektifnya pelit gitu, nggak bagi Miss Gosip. Oh bukan, beda. Bukan Bukan, beda. Intinya dia tidak menghargai aku sebagai teman. Aku bertanya gitu ya kan. Terus Intinya dia tidak menghargai kamu sebagai makelar, lu yang jujur. Itu. Jangan putus-putus ceritanya. Jujur aja. Oh jadi dia makelar kasus dulu kak? Iya. Mana yang mau diperas? Ini. Agak. Malah dia yang mencari ini. Dok, Miss Gosip ini yang bisa diperas. Miss Gosip ini marketingnya jago loh. Iya. Kebayang nggak dia nyariin klien buat si Bopeng, tiba-tiba ditinggalin, gitu lagi happy dia kayak dia empas gitu loh. Iya. makanya kalau dibilang sama orang faktanya mana Miss, aku saksinya ya kan. Saksi bisu gitu. Aku kan diam di situ ala-ala makan Juru aja. kunci. Jadi kalau aku ini ya, kalau aku nilai perseteruan mereka ini karena si Samirunnya ini potong roti. Waktu dikenalin sama Miss Gosip, nah ternyata dia main belakang, tiba-tiba kok udah nerima duit, udah terima endorse, udah terima ini. Nah begitu mungkin Begitu ya. udah habis uangnya ngomongnya Gak ada sedekah kan babi. gratis kok. Agak. Begitu uangnya udah dibeliin baju KW dibilang sedekah kan bangke gitu. Sementara apartemen harus dibayar ya Miss. Sementara
Tagihan jalan harus terus. diisi ya dok gitu ya. Miss Gosip kata si botak kau kan ke owner Noera itu dia jangan mau dengerin sama si Miss Gosip itu dia apa namanya troublemaker itu dia public enemy katanya kayak gitu. Public enemy-nya aku, JMV ku meledak loh sayang. Iya kan? Meledak nggak tuh? Daripada JMV dia secuil. Masih cuil banget. Gosip, Imut banget. Gosip. Iya. Kalau itu saya kemarin tuh kasihannya yang sakitnya itu aku kasihan sama Kombur deh, ditinggalin Miss Gosip. Jadi dia patah hati gitu. Patah Sempat dia hati. sempat patah hati. Kombur, makanya kalau cinta itu diungkapkan, jangan didiemin di dalam hati gitu. Karena aku mana tahu kalau kau jatuh cinta sama aku. Nah sih. Kombur, udah aku sampein tuh Kombur. Jadi begini, Miss Gosip, ini aku bocorin ya, katanya Miss Gosip ini kalau nanti laporannya jalan, naik ke sidik dan tersangka, Miss Gosip mau potong ini, mau tumpengan katanya, bener itu? Iya, mau Pesta rakyat kita. Kita nanti main ke inilah, main ke Aceh lah. Iya. jangan deh, enak kaceh lah. Tapi panas Aku sekali belum tahu Kak. Aceh, pantainya bagus-bagus katanya. Oh ya Ke udah Sabang lah Kak, aja. di Sabang. Banda Aceh ya, Banda Aceh. Di Sabang, beda lagi tuh. Di Nyebrang Sabang lagi. nanti kita potong tumpengnya. Mulai dari titik nol. Kilometer nol. Kita ke titik nol. Ya. Kita tumpengan di titik nol ya. Kombur Iya. udah tersampaikan tuh Kombur. Aku mau membacakan typingan Widuri itu. Nah, sekarang nyatakan Kombur nggak mau, aku udah bekasnya si botak dia. Udah teranjang. Gini loh Kombur. Aku mau bekas siapapun, aku ini masih wadidaw loh. Udah. Apanya dulu yang wadidaw? Semuanya. Semuanya Udah apa yang dilihat kaki. sama orang. Entah kehamilanku yang gak lahir-lahir ini ya kan. Udah satu kamar dia di apartemen si botak dia. Terus kok iri gitu ya. Terus gimana kemarin goyangan si botak? Goyangan apa ngabur gaji? Gaji apa ngabor? Jangan gitu kemana ya? Kombur, udah Si saya itu kemana? Siapa sampaikan namanya? Kombur. Siapa? Detail. Duta Indah mana, Miss? Nggak tahu kak. Kemarin ketemu Nggak pernah waktu ke muncul Jakarta. sama sekali tuh. Enggak. Aku nggak ada kabar lagi tentang dia. Kemana ya? Itu Terus, udah nggak ada saingannya Kombur. Terus waktu Kombur, udah nggak ada diundang sama saingannya, Teteh Kombur. juga dia males katanya ya udahlah. Tapi aku mau kasih tahu ya sama semuanya di sini ya. Aku beberapa kali live, aku coba live sales itu udah bagus loh. Penjualan udah bagus loh. Udah antusias dari masyarakat lokal kita ini udah percaya lagi loh sama Percaya brand Balik kita. lagi. Iya, Udah udah Karena balik balik lagi. apa? Karena kamu speak up terus. Karena si Bopeng sekarang udah kelindes kita. Jadi orang pada tahu kalau si Bopeng ini nggak ada bener-benernya. Nah itu dok fungsinya klarifikasi terus menerus, jangan capek klarifikasi. Jangan Kalau ada capek. yang miring harus diluruskan begitu. Iya. Kita just tip Dulu lagi saya deh. bilang saya Oke, bilang siap. sama modalkan just tip lagi nih. Ayo gosong, lu just saya tip kan deh, beneran. dulu sama Iya, sama aku Mbak mau Fitri just bilang gitu, lawan dengan klarifikasi, dengan terangkan apa tuduhan itu benar atau tidaknya, agar mereka tuh kembali lagi ke kepercayaannya gitu. Iya. Jadi masyarakat kita udah percaya lagi kok sama produk lokal. Ya pokoknya kalau sampai ada yang beli ini nggak konsisten aja nih kemasannya nggak konsisten gimana isinya Emang netizen. permasalahan just tip tuh kayak mana sih Kak? Emang nggak boleh kita just tip? Boleh Boleh kan? aja nggak ada yang larang just tip. Nggak ada larangannya. Kalau misalnya Dia produk-produk aja yang sirik. luar yang belum masuk ke Indonesia, mungkin kita kepingin gitu, maksudnya boleh Gini. gitu kan? Gini dia Kanza. Jadi mereka ini kan memang ratu dan rajanya framing nih. Membelokkan semua fakta untuk menjadi pelanggaran, padahal itu tidak ada pelanggaran. Begini, kalau just tip itu adalah kan jasa titip. Nah, ketika Iya. kita berada di suatu tempat, baik itu lokal, domestik ataupun internasional,
teman kita tahu kita di sana, dia kan menitip, dia tahu barang apa yang mau dia Mau titip dititip ya, misalnya. benar. Itu maksudnya. Kanza lagi di Bangkok ya, titip ini ya, itu boleh karena transaksinya saat Kanza di Bangkok misalnya seperti itu. Bangkok. Ya, yang nggak benar itu adalah membawa produk ke Indonesia belum ada konsumennya dan dijual di Indonesia. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, iya, makanya aku bilang kenapa nggak boleh, kenapa itu yang Terus yang lebih nggak Iya. bolehnya lagi karena si Bopeng merasa tersaing, nggak ada yang just tip ke dia. Nah, itu dia. Masalahnya dia nggak pernah kemana-mana, Miss. Jadi Dulu begini. itu open Just just tip tip. dia juga. Jadi Dulu dia cerita open just tip ini, Kanza, dulu aku tuh sempat main ke Bangkok. Nah, di Iya. Bangkok ini ada teman-teman aku. Kan di sana kan banyak just tip tuh. Iya, memang banyak temanku Banyak juga yang banget just ya tip kan. sana. Nah, ada Iya, salah tahu. satu toko kosmetik namanya Tofu di sana. Iya, yang Nah, dekat Tofu. Platinum. Iya, benar. Nah, Iya. waktu aku masuk, aku suka tuh beli satu produk. Aku cek lah apa bisa 4 nanti di lantai kan, Indonesia. kan 4 lantai kan. Iya benar, Ya bisa nggak tahu di aku Indonesia tahu. dibuat gitu kan? Aku kan ke PT Immortal. Nah biasa aku Ya. seperti itu. Kalau memang aku suka produk tersebut, oh ini ada bahan baru nih di Indonesia ada nggak? Kalau nggak ada bisa ngambil dari mana? Aku suka begitu tuh menganalisa, Ada Giton nih, ada Giton. belajar. Adik kita buka just tip, gue naikin Giton. Nah kemudian tiba-tibanya di situ kan live nih. Waktu aku live, banyaklah just tipper di sana itu, dok dikenal nih sama akunya. Dok, kalau ada yang just tip ke aku boleh. Ya udah aku live, ternyata membludak orderannya mereka. Aku pesan ini ya. Banyak lah itu yang order. Nah, Biasanya kan kemudian yang kayak produk-produk pemutih ketiak tuh banyak loh yang order gitu yang di sana ya kan. pemutih Nah, ketiak, hand body aku kemarin AHA. teman aku kemarin dari Amerika, aku ke Bangkok juga sama Giton, dia nitip itu juga di Tofu itu juga, tolong ya Kanza, aku kan nggak pernah ya buka jasa titipan, aku ke situ ambil itu produk itu, mereka Iya, udah nah, tahu. iya, mereka tahu. Mereka menitipkan produk yang mereka udah pakai, bukan kita yang menawarkan, enggak. Tapi mereka, oh ini ya, dok aku mau yang ini, aku kasih lah sama teman-temanku. Nah ternyata banyak sekali. Kalau nggak salah itu pendapatannya kalau digabungin nih mereka nih ya ratusan juta. Aku di sana 2 hari. Nah begitu. Nah aku pikirnya begini, ya selagi kita masih bisa menolong teman-teman kita yang di sana membantu, kenapa nggak aku kasih aja sosial media aku kan begitu. Dengan Ya syarat nggak bayar apa-apa. dulu ya, bayar dulu di awal kan. Iya, ya silakan Ya ya. pokoknya Iya. mah apapun alasannya mendingan just tipper daripada pemeras. Udah simpel. Iya begitu. betul. Aku mending minta endorse-nya dong say daripada meresnya kan kak. Aku mau dong sang di endorse gitu ya kan? Ya. Makanya lucu. Nah kemudian aku kedua kali datang ke sana main lagi, ada tetangga aku yang lagi live. Nah waktu dia live aku lihat dia nggak dapet kak, dia nggak karena dia baru, dia nggak dapet nih pelanggan kan. Jadi aku bilang sini, nah kau pakai aja sosial mediaku, nah kau live di sini. Oh oke dok. Nah membludak lagi lah itu kak, just tipnya ke dianya. Belikan aku ini karena mereka percaya sama aku nih kan kak di dalam sosial media itu. Jadi kalau ada apa-apa pasti aku yang dikejar. It's okay, nggak apa-apa, yang penting kau amanah, aku bilang begitu kak. Yang penting kau amanah, jangan kau larikan uang orang. Oke dok. Ya udah, kan kita nggak apa-apa begitu membantu orang kan, it's okay gitu loh. Karena Si aku bukan Bopeng mah udah nggak ada bahan aja dok, udah iya. nggak ada bahan. Pokoknya Nah, kita itu tetap harus bersuara. saya pun hampir tiap bulan ngirimkan justice startip buat orang-orang di Indonesia. Iya. aduh Kayak lucu. kemarin orang-orang Nggak pesan ilegal, yang Sergio. obat-obatan, Just tip itu nggak apa-apa. ilegal, bisa. Ada Sergio nanya tuh. Sergio mau naik Bang nggak? Sergio naik sini, Bang Sergio naik, Bang Sergio. Ini Bang Sergio dokter neurologi. Dia sirik aja itu, kan dia just Just tip tip juga tapi boti nggak tadi nggak laku. bisa nggak siapa kombo agak lain kamu. Bang Sergio, Bang Dialog, semua dokter dia. Halo Bang Sergio, selamat malam. Hai Sergio. Halo, selamat malam. Malam dong. Malam bang. Selamat malam semuanya. Apa Ada Bu kabar? Ani, ada Dokter Andreas, ada Ica, kawan Kombur, Miss Gossip sama Kanza di sini. Itu saya mau tanya, itu just tip itu ilegal kah gimana tuh? Enggak. Enggak, just tip itu enggak ilegal bang. Yang ilegal itu ketika kita memasukkan barang ke Indonesia
tapi kita jualnya di Indonesia secara ilegal. Nah, yang menjual di Indonesia yang ilegal. Tapi kalau misalnya nih abang nih datang ke suatu tempat, kemudian abang masuk ke negara abang sendiri dengan membawa produk tersebut. Kalau misalnya melebihi, contoh abang bawa handphone iPhone nih, contoh ya. Nah itu kan ada aturan dari bea cukai sekian ribu dolar, sekian ratus dolar itu kena pajak. Kita harus membayar Oh pajak. iya. Ya Ngerti kita ngerti. bayar, ya kita bayar aja Iya. pajaknya, gitu loh. Tidak, tapi ini kan bukan barang ini kalau beli misalnya untuk kayak skincare begitu itu kan harus lapor ke itunya kah gimana? Enggak begitu, kecuali kita mau ngambil produk tersebut dan kita jual di Indonesia dalam bukan titipan Bisnis. orang. Nah, Oke, dibisnisin. oke. Nah, kita bisa laporkan ke BPOM. BPOM, aku mau aku Sergio udah sering ngirimin ke Miss. Oh, Balas budi Gantian, ceritanya. gantian. Gantian. Kirim apa Gak sih, usah Miss? cemburu kok Kombur, santai Kirim santai paus, Kombur. sayang. udah sering. Sergio udah sering ngirim paus ya. Tenang Kombur, tenang. tapi Tenang, Kombur. tapi nanti mungkin nanti sepi kali ya kalau misalnya si Samira masuk ya. Sepi ya sosial media ya. Betul, katanya ada Nggak dua-duanya rame-rame. udah masuk. Iya. Sekarang jadi Kita bahan nggak ada lucu-lucuan. budget lagi, Dok. Iya, nggak seru juga. Sekarang udah nggak berani Nggak lagi. apa-apa dok, si nggak apa-apa Tok. dok kalau misalnya dia masuk sepi, ntar juga ada gantinya juga. Aduh, kacau, janganlah. Ada tuh Janganlah, kayaknya Dok. penggantinya, ada tuh kayaknya penggantinya tuh. Siapa? Warkokok. Bukan. Enggak lah, itu nggak mau kasih Ntar panggung, ada- Bang. Nggak usah kasih Ada panggung. penggantinya si itu apa namanya jejaringnya juga kan ada si musuh krim abal-abal itu kan hampir 11-12. Oh, itu ini tuh. Itu udah lama, Pak. Udah lama, Pak. Udah lama, Pak, dokter. Hah? Dalam pengawasan BPOM. Iya. Itu udah ada dalam pengawasan BPOM, Kombur. Skin Sol tuh kan? Itu Mishine. Iya. Itu kan dia di Skin Sol juga kan? Iya. Iya, di Skin Soul juga dia. Skin Sol tuh teh Kiki Becky Iya, Namusa. Dok, Iya, si iya. krim musuh abal-abal setauku bukan skin sol, nggak tahu ya skin Bukan, sol dia juga. ada produk dia memaklonkan di Skin Soul. Iya. Yang aku tahu dia herbal itu si CNR herbal. Makanya kau nggak membedah semakin dalam, Kombur. Kau gali. Shampoo Sensul katanya di situ juga ya. Selsan enggak di Groho. Selsan. Sensal itu bukannya di situ, katanya yang itu, yang teknologi Jepang itu yang itu, katanya di situ, enggak? Enggak, beda. Kalau Selsan dia lebih gentle. Jadi ketika produk tersebut memang ditemukan cemarannya, bahan berbahaya, dia minta maaf dan menarik tuh dari sosial media, dia kasih tahu. Dia minta maaf karena bagi dia konsumen adalah ini dia aset dia. Nah, sehingga dia minta maaf. Silakan ketika misalnya ada gejala yang ditimbulkan, kemudian ada kerugian, baik itu kerugian material yang dibeli oleh pembeli dia atau jejaringan dia, misalnya ada toko-toko yang beli langsung banyak, nah silakan dikembalikan, dia akan 0 rupiah, dia akan kembalikan duit tersebut termasuk ongkos kirimnya. Nah itu gentle gitu. Mantap. Nah, aku juga mau nuntut Dokter Andreas ini. Kenapa aku pakai skincare Dokter Andreas, aku jadi glowing? Aku nuntut ini, Dok. Nuntut uang kembali. Aduh, miss. Aduh. Ya begitulah, Kombur. Jadi harapan kita semua jangan ada bopeng kedua, ketiga, keempat, kelima, capek. Betul, itu betul tujuannya. Jangan ada bopeng-bopeng lahir lagi. Iya. Ya Kombur, hari ini Ada udah tersampaikan. Orang bisa Bilang jualan terima lagi kasih bebas, Kombur. Nah, versi perempuannya ada Mbak Nur, versi laki-lakinya atau setengah laki-laki setengah perempuannya ada, itu anak semata wayangnya si Dokpeng, si Riko.
Kalau itu mah kecil gitu aja ya kan. Belum juga kita injek udah duluan terindes. Yang misalnya yang siapa Simbano dalam pengawasan BPOM ini Kombur. Pokoknya dalam pengawasan BPOM minta aja ya kan dokter. Betul. Dalam pengawasan BPOM-nya kayak mana dok? Coba cerita. Nggak usah dicerita, masih dalam pengawasan BPOM pokoknya. Kau pokoknya tahu-tahu udah meledak aja gitu, ya Kombur. Gitu. Kombur, Miss, yang jangan malu-malu pelaporan- ngomong, kucing. Yang pelaporan kamu udah sampai mana, Miss? Udah jauh banget. Betul. Jadi pelaporan Miss Gosip ini dia mengikuti prosedur yang memang udah seperti itulah proses dalam hukum acara pidananya. Jadi banyak hal yang harus didudukan unsurnya. Tapi unsur itu juga nggak semata-mata hanya produk ilegal itu saja, tapi masuk ke TPPU gitu loh. Kenapa? Karena memang produk hukum dari BPOM itu, Kak Fitri juga udah denger tuh. Kami yang kemarin di sana tuh udah denger produk hukum dari BPOM itu Undang-Undang Kesehatan, Peraturan BPOM, dan TPPU dan Cyber. Nah itu masuk tuh semuanya, sehingga mereka harus lebih teliti nih. Oh di sini, kenanya di sini. Jadi nggak bisa yang sembarangan dan yang kita minta ini minta itu, nggak. Biarin aja berjalan sesuai dengan faktanya seperti ini ya. Mereka akan Lebih berat menganalisa. kemana gitu ya, Dok? Akan menganalisa. Mereka juga tidak akan menyalahkan kalau memang itu tidak salah. Kalau salah ya salah gitu. Dan Polda Aceh itu berbeda dari Polda lainnya karena mereka itu kan daerah istimewa di mana Serambi Mekah kan. Betul. Gitu. Jadi di sana tingkat kriminal sangat kecil sedikit. Berbeda dengan Makanya kadang-kadang aku berpikir gini ya, kenapa sih harus terjadi Miss Gosip. pelaporan ini di tangannya Miss Gosip dan di Polda Aceh? Sementara dia ini kan mengatasnamakan masyarakat, udah sumpah Al-Quran di kepala. Aku ingat banget tuh, bagaimana bisa diadili di Serambi Mekah kalau kata kita Aceh. ngomong Iya, Aceh. betul, Merinding betul. loh kadang-kadang. Dia ini Iya. udah mau sumpah Al-Quran. Kenapa dia berani kayak gitu, Bu? Karena dia bukan pakai nama dia. Dia kan pakai namanya dokter detektif. Tapi Allah kan maha tahu, nggak bisa dibohongi hatinya dia ngomong apa. Manusia iya bisa dibohongin, tapi ya niat dia di dalam hati apa? Mungkin Kalau dia sampai pikir itu karena terjadi, bukan dia mungkin karena dia pikir bukan pakai nama dia kali kan. Jadi dia gampang aja ngomong itu kan kayak gitu. bodohnya dia. Kalau kita kan Iya benar-benar Kak. manusia bisa dibodohin. Aku paham tuh yang maksud Kakak. Nah, karena lo bisa ya dalam sumpah itu ternyata dia nih masuknya ke dalam acara hukum di Polda Aceh, bahwasanya di situ Serambi Mekah Di loh. Mekah, Di iya. sana ya kalau kalian bisa hadir ke Polda Aceh, itu nggak ada loh yang melaporkan. Tanya Miss Gosip itu, nggak ada loh. Kami bingung, ini Polda kok nggak ada yang pelapor, nggak ada ini, nggak ada itu Nggak ya. ada kejahatan ya. Enggak, ternyata tingkat kriminalnya nggak ada di sana beneran. Karena di sana sadar bener gitu loh, sadar hukum betul gitu loh. Itulah makanya kita lihat aja nih. Makanya aku baik budiku loh dokter, ya kan? Karena tingkat kriminal di sini minim. Iya bener. Guys, by the way udah jam 11, aku mau mandi dulu lah. Iya Kak. Oke, bye-bye. Oke, Mbak Fitri, Terima kasih makasih. semua ya. Assalamualaikum. Makasih. Bye-bye. Oke, bye, Dokter Andreas. Bye.